Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwah sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini, hari Rabu di awal bulan Muharram, yang mana disyariatkan pada bulan ini untuk memperbanyak berpuasa, terutama puasa pada hari ke-10 insyaallah dalam beberapa hari lagi, hari 10 Muharram dan juga tanggal ke-9-nya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Dan insyaallah pada hari ini kita akan meneruskan ya ikhwan pelajaran kita Sirah Nabawiyah yang terhenti pada halaman 136. Silahkan dibuka halaman 136. Hasil-hasil di Mekah. Nah, sekarang Nabi SAW sudah melewati fase pertama dari dakwah beliau SAW, yang mana 13 tahun ya, beliau berdakwah di Mekah sampai kemudian diizinkan untuk berhijrah ke Madinah, yang mana lebih pendek sebetulnya. Di Madinah beliau hanya kurang lebih 10 tahun ya, lebih lama 23 tahun Nabi SAW berdakwah, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Nah, hasil-hasil di Mekah mungkin dituliskan di dalam kitab ya, pada halaman 136. Yang pertama adalah meyakini tauhid Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka 13 tahun dakwahnya Nabi SAW inilah yang paling beliau prioritaskan. Nah, akan pentingnya tauhid sebelum membahas hukum-hukum yang lain, syariat yang lain. Bahkan bagaimana Nabi SAW memulai berdakwah di masyarakat yang begitu menggemari minuman keras, misalnya, menggemari riba, menggemari perjudian. Namun ketika beliau datang, bukan ini yang pertama kali beliau larang. Namun tauhidlah yang pertama kali dikokohkan. Dan demikian juga bagi siapapun yang ingin berdakwah sebagaimana dakwahnya Nabi SAW, maka yang harus ditekankan pertama kali adalah untuk menyucikan tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menghilangkan segala bentuk kesyirikan. Sebagaimana orang-orang Mekah, ikhwan, yang mana mereka juga beralasan ketika mereka beribadah kepada berhala itu bukan mereka mengatakan illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka mengatakan kami beribadah kepada berhala tersebut untuk mendekatkan kami kepada Allah semata-mata, mereka bilang. Alasannya mereka sudah begitu. Namun itulah yang disebut dengan kesyirikan. Ketika seseorang mencari perantaraan yang tidak disyariatkan. Itu yang pertama ya ikhwan, adalah untuk meyakini keesaan Allah dan tidak menyekutukannya. Itu yang pertama, pokok-pokok ajaran Nabi SAW di Mekah. Kemudian yang kedua, beriman kepada adanya hari akhir. Dan ini yang sering sekali ditolak dan tidak diterima oleh orang-orang Quraisy. Karena mereka tidak beriman dengan adanya kehidupan setelah kematian, apalagi tentang adanya hisab ya, perhitungan surga dan neraka. Ini yang difokuskan oleh Nabi SAW. Dan mengenai ayat-ayat yang turun Al-Quran, surat-surat yang turun, kita tahu bahwa ada terbagi dua macam surah. Ada yang makkiyah, yaitu surat-surat yang turun pada periode Mekah, dan ada surat madaniyah,
surah yang turun pada periode Madinah. Nah, dan lebih banyak ya ikhwan, lebih banyak surat yang turun tentunya di Mekah. Pada periode Mekah disebutkan adalah kurang lebih 86 surat ya, 86 surat yang turun di Mekah atau lebih, ada sebagian surat yang diperselisihkan. Namun yang pasti jauh lebih banyak jumlah surat yang turun di periode Mekah daripada Madinah. Disebutkan di sini antum bisa baca pada halaman 137 ada kurang lebih 23 surat ya. Hanya dari 114 dari total 114 surat itu yang turun di Madinahnya ada 23 surah. Nah, sebutkan di sini afwan yang 23 ini yang diturunkan di periode Madinah, jadi setelah hijrah. Ya, setelah hijrah. Ya, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan lain bisa antum baca sendiri insyaallah. Ke-23 surat ini yang kebanyakan berkaitan tentang hukum-hukum. Kebanyakan hukum-hukum syariat itu turunnya setelah periode Madinah. Nah, itu tadi. Jadi yang pertama tauhid Allah ya, khulasah dakwahnya Nabi SAW di Mekah. Yang kedua iman kepada hari kebangkitan, atau al-iman bil ghaib, yang mana tidak dipercayai oleh orang-orang Quraisy. Kemudian pada halaman 137 ya, disebutkan ada 23 di sini surah yang turun di Madinah. Nah, kemudian kita kembali ya ikhwan ke hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita sebutkan pada pelajaran terdahulu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil jalan hijrah beliau tidak seperti umumnya jalan orang ke Madinah ya. Jadi kalau dari posisi kota Mekah yang berada di bawah ya, kalau mau ke Madinah itu di utara harusnya ke atas. Namun Nabi SAW tahu orang Quraisy pasti akan itu yang pertama kali mereka cari. Maka Nabi SAW pertama kali yang beliau lakukan adalah ke arah selatan. Justru kebalikannya, Nabi SAW ke arah Yaman. Jadi kurang lebih 5 km beliau berjalan ke arah Yaman, kemudian bersembunyi 3 hari di Jabal Thur ya, di gua yang terletak di Gunung Thur. Kurang lebih 3 hari beliau berdiam di sana ya. Dan ini gunung yang sangat susah untuk dijangkau, akses ke sana sangat susah. Sempat orang-orang Quraisy yang mencari beliau mendekati gua tersebut, bahkan Abu Bakar sampai melihat kaki-kaki mereka. Kata Abu Bakar, ya Rasul, kalau mereka ini melihat ke bawah saja, maka mereka akan melihat kita. Namun Nabi SAW menenangkan Abu Bakar dengan janji dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya mereka sama sekali tidak melihat ke bawah. Akhirnya pergilah. Kemudian setelah 3 hari Nabi SAW di Gua Thur, ya kemudian pencarian istilahnya sudah mulai mengendor ya. Yang tadinya begitu ramai karena orang Quraisy juga mengadakan sayembara 100 ekor unta bagi siapa saja yang bisa memberikan kabar tentang Muhammad dan Abu Bakar, hidup ataupun mati. Maka setelah 3 hari mereka tidak menemukan, agak kendor sedikit, Nabi SAW pun keluar dari Gua Thur. Kemudian barulah setelah keluar itu beliau menuju ke utara. Namun jalan yang beliau pilih adalah jalan di pinggir pantai. Mungkin ana sedikit gambarkan. Kalau sedikit ya, ini peta Jazirah Arab ya, istilahnya. Kota Mekah itu berada di sini, Madinah itu di sini. Jadi Nabi SAW pertama justru ke arah Yaman di bawah sini, ya ke gua
Thur. Kemudian setelah 3 hari baru beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil jalan di pinggir Laut Merah. Beliau sengaja mengambil jalan yang tidak pernah dijalani oleh orang, istilahnya. Jalan yang tidak pernah dilewati orang itu yang beliau ambil. Nah, maka menyisiri jalan ini, dan disinilah beliau sallallahu alaihi wasallam sempat diikuti oleh Suraqah ibnu Malik. Nah, kita sebutkan pada pelajaran kita yang lalu. Nah, pada saat beliau menyisir sisi laut ini, ya, karena Suraqah itu tinggalnya berada di dekat situ, ketika ada yang mengabarkan katanya melihat 2 titik hitam berjalan, ada orang mengabari, namun Suraqah mendustakan orang itu dan mengatakan bahwa itu adalah fulan dan fulan, karena dia tidak ingin orang lain mengejar mendahului dia. Maka berpura-pura mengatakan itu orang lain, namun setelah sekian waktu Suraqah pun mengejar. Namun sebagaimana yang kita pelajari pada pelajaran terdahulu, akhirnya berkali-kali Suraqah mendekat, selalu terjatuh kudanya, dan akhirnya dia menyadari bahwa ada kekuatan yang menjaga dan melindungi Nabi SAW. Padahal sudah demikian dekat, Suraqah sampai bisa mendengar bacaan Quran dari Nabi SAW, dan beliau sama sekali tidak menoleh. Kemudian akhirnya diberikan keamanan, Suraqah, ya. Barulah Nabi SAW meneruskan perjalanan, dan Suraqah berusaha memalingkan siapa saja yang berusaha mengikuti Nabi dan Abu Bakar. Dia bilang, saya sudah lewat sana dan tidak ada orang. Akhirnya sampailah, ya ikhwan, Nabi SAW setelah beberapa hari, ya, beliau sampai pada hari Senin, ya. Disebutkan di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi SAW, pada tanggal 9. Beliau sampai di Quba, ya. Di Quba Nabi SAW, dan di sanalah dibangun masjid yang pertama kali dibangun atas takwa, yaitu Masjid Quba. Beberapa hari Nabi SAW tinggal di Quba, bisa antum baca, ya ikhwan, pada halaman 137. Beliau tinggal di rumah seorang syekh dari Bani Amr yang bernama Kulthum bin Al-Hadam. Kulthum ibni Al-Hadam. Namun untuk menerima orang-orang dan berbincang-bincang, Rasulullah SAW melakukannya di rumah Sa'ad bin Sa'ad bin Khuthaimah. Kemudian Abu Bakar tinggal di As-Sunh, di rumah Kharijah. Jadi terpencar-pencar, ya. Tidak ada hotel, tidak ada. Jadi di rumah-rumah kaum muslimin yang ada saat itu, Nabi bersama para sahabat. Kemudian beliau untuk pertama kalinya, saat itulah Nabi SAW pertama kalinya bisa melaksanakan sholat berjamaah bersama kaum muslimin dalam keadaan tenang. 13 tahun mereka harus sembunyi-sembunyi. Maka inilah pertama kali Nabi SAW, dan bentuk masjid-masjid yang ada. Jadi ini belum Masjid Nabawi, belum dibangun, ya kawan. Ini masih ceritanya baru sampai di Quba, lebih dulu dari Masjid Nabawi. Dan bentuk yang ada masjid-masjid pada saat itu sangatlah sederhana, ya kawan. Adapun maka para salaf, ya, orang-orang generasi terdahulu, mereka yang menjadi fokus bagi mereka adalah bagaimana menghidupkan amalan-amalan yang ada di masjid. Menghidupkan masjid dengan majelis ilmu, dengan ibadah. Adapun ukiran-ukiran, kemudian hiasan-hiasan yang ada di masjid, mereka tidak terlalu mementingkan hal tersebut. Mungkin berkebalikan dengan sebagian keadaan kaum muslimin pada hari ini yang luar biasa fokus kepada bangunannya, menghabiskan biaya, namun disayangkan jamaah yang sholat ternyata kosong melompong. Maka masjid-masjid yang ada pada zaman Rasulullah bisa antum baca pada halaman 137. Sangat sederhana sekali. Makanya kita masih ingat bagaimana cerita ada seorang badui yang datang kemudian buang air di Masjid Nabawi karena dia tidak bisa membedakan bahwa bangunan yang ada ini masjid. Mungkin tidak jauh berbeda dengan
bangunan yang lain, dikiranya mungkin sekedar lapangan atau tanah kosong biasa. Nah, kemudian kita teruskan ya ikhwan pada halaman 138. Nah, pada halaman 138 sampainya Nabi SAW di Madinah. Nah, sampainya Nabi SAW di Madinah, maka kita sebutkan bahwa Nabi SAW juga sebelum hijrah beliau pernah melihat mimpi. Bercerita kepada Aisyah radhiyallahu anha, beliau melihat dalam mimpi, diperlihatkan kepadaku, kata beliau, tempat hijrah yang berada di antara dua tanah lahar. Yang dimaksud di sini adalah Madinah atau Yathrib pada saat itu namanya. Jadi ada tanah lahar, jadi bekas letusan gunung berapi di masa lalu yang mengering sehingga menjadi hitam itu di pintu masuk kota Madinah, sehingga menjadi cirinya. Dan sebelumnya Nabi SAW ditampakkan untuk hijrah ke situ. Nah, dan orang Ansar kita sebutkan juga pada pelajaran yang lalu, mereka setiap harinya menunggu kedatangan Nabi SAW. Dan pada hari yang beliau datang itu mereka sudah menunggu, namun seperti hari-hari sebelumnya karena dikira tidak datang, mereka pun pulang dan bersiap besok harinya lagi kembali menunggu. Namun setelah mereka pulang, Nabi SAW datang. Ternyata ada seorang Yahudi saat itu yang sedang bekerja di atas bangunan. Jadi Yahudi ini bukannya menunggu Nabi, namun kebetulan ada pekerjaan yang dia kerjakan di atas atap rumah. Kemudian melihat Nabi SAW dan Abu Bakar datang, maka teriaklah orang Yahudi ini dan mengabarkan kepada suku Aus dan Khazraj bahwa telah datang ini orang yang kalian tunggu-tunggu. Maka akhirnya keluarlah para kaum muslimin untuk menyambut Nabi SAW. Semuanya dalam keadaan bergembira. Nah, mereka semuanya bertakbir, nah, mengatakan ja'a Nabiullah, nah, telah datang Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Muhammad. Nah, disebutkan di dalam riwayat-riwayat. Juga ada riwayat yang masyhur sekali, disebutkan bahkan wanita dan anak-anak juga datang menyambut Nabi SAW. Nah, bahkan jadi sudah seperti hari raya ya ikhwan, sudah seperti hari raya. Makanya dikatakan oleh Anas bin Malik, ada 2 hari katanya yang paling bersejarah dalam sejarah kota Madinah. Ketika hari datangnya Nabi SAW, maka itu adalah hari yang paling berbahagia di Madinah bagi seluruh penduduk Madinah. Dan kedua hari yang paling menyedihkan bagi penduduk Madinah adalah hari wafatnya Rasulullah SAW. Di saat hari kedatangan beliau pada saat hijrah, itu seperti hidup semuanya seluruh penduduk Madinah. Nah, mereka begitu bergembira. Dan begitu hari wafatnya Nabi SAW, maka mereka semuanya bersedih. Nah, kemudian mereka memberikan salam kepada Nabi SAW. Dan banyak juga yang mengucapkan kata-kata seperti tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'. Nah, ini yang masyhur dan yang tertulis dalam buku-buku sirah. Nah, meskipun ada beberapa ulama juga yang memberikan catatan seperti Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, memberikan catatan terhadap kata-kata ini. Beliau mengatakan bahwa ucapan ini diucapkan bukan pada saat hijrahnya Nabi SAW, namun pada saat pulangnya Nabi dari perang Tabuk. Karena Thaniyatul Wada, kata Imam Ibnul Qayyim, Thaniyatul Wada ya, itu kok daerah yang menuju ke Syam. Jadi orang yang datang dari Syam mau ke Madinah, itu disitulah letaknya Thaniyatul Wada. Jadi bukan dari Mekah. Nah, kalau kita lihat di sini ikhwan, nah, ini Syam di atas sini. Nah, maka orang yang datang dari Syam mau ke Madinah, nah, maka Thaniyatul Wada itu di sini istilahnya permukaan
permulaan masuk kota Madinah tapi dari arah Syam. Nah, ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Jadi kata beliau, bagaimana mungkin Nabi datang dari arah sini, kemudian masuknya dari Thaniyatul Wada, kan jauh lebih muter. Kalau tadi muter beliau karena menghindari kejaran Quraisy. Namun kalau sudah di atas ini buat apa lagi? Ya sudah dalam kota Ansor yang mana banyak kaum musliminnya di sana, tidak ada perlu untuk memutar. Nah, itu sedikit, ya ikhwan. Namun tetap oleh para ulama yang lain, nah, dan juga termasuk Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Rahiqul Maktum juga menyebutkan hal ini tetap disebutkan oleh banyak para ulama, dan mereka mengatakan bisa jadi Thaniyatul Wada itu adalah nama yang sama bagi dua tempat yang berbeda. Jadi bisa jadi yang memang ke arah Syam ada, yang dari Mekah pun ada juga tempat yang sama. Nah, walaupun ada, meskipun riwayat yang menyebutkan kata-kata Thala al-Badru alaina ini min Thaniyatul Wada ini, di Al-Imam Syekh Albani menyebutkan derajatnya adalah lemah, ya. Ada kelemahan, namun tetap disebutkan di dalam buku-buku sirah karena ada sedikit perbedaan dalam menyikapi riwayat hadis dengan riwayat sejarah. Terlebih sejarah yang tidak mengandung di situ ada akidah, tentang akidah atau tentang hukum-hukum syariat. Nah, maka itu tadi ya ikhwan, yang jelas hari itu adalah hari yang sangat berbahagia bagi para penduduk Madinah, dan sejak hari itulah berganti namanya yang sebelumnya Yathrib, pada hari itulah menjadi Madinah. Maka semuanya mendatangi Nabi SAW, masing-masing memberikan selamat. Kemudian pada awalnya disebutkan harinya sebagian penduduk Madinah tidak pernah ada yang belum melihat Nabi SAW. Mereka beriman di Madinah belum melihat Nabi. Maka ketika datang ada sebagian yang sempat memberikan selamat kepada Abu Bakar karena mengira Abu Bakar adalah Nabi. Namun setelah harinya panas, Abu Bakar pun akhirnya meletakkan kainnya ke kepala Nabi SAW. Barulah orang-orang faham bahwa inilah Nabi SAW. Maka masing-masing memberikan selamat penduduk Madinah kepada Nabi. Bahkan ada yang tidak bisa memberikan hadiah, seperti misalkan Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, mengatakan, datang ya Rasul, semua orang datang dan memberikan engkau hadiah, sedangkan aku tidak punya hadiah. Maka ya Rasul, ini Anas bin Malik anakku, biarkan dia untuk melayanimu. Ummu Sulaim memberikan Anas bin Malik untuk melayani Nabi SAW. Maka kemudian Nabi SAW pada hari, jadi Nabi SAW tinggal di Kuba itu dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kemudian pada hari Jumatnya dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW diperintahkan untuk berjalan ke tempatnya Bani Salim bin Auf. Pertama tadi beliau datang di Kuba, di tempatnya Bani Amr bin Auf, ini di tempatnya Bani Salim, dan pada saat itulah datang waktu sholat Jumat. Nabi datang Senin, kemudian sholat Jumat, maka beliau pun sholat bersama para sahabat, dan ini adalah sholat Jumat yang pertama. Syariat sholat Jumat sudah diturunkan di Mekah, namun karena keadaannya tidak bisa kaum muslimin dan Nabi melaksanakan, baru setelah mereka sampai di Madinah bisa melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Dan disebutkan di sana jumlah mereka saat itu ada kurang lebih 100 orang yang sholat bersama Nabi SAW. Dan ini adalah sholat, bisa antum baca ya ikhwan, pada halaman 138, kemudian 139. 138 dan 139. Kemudian di sini antum bisa juga baca bagaimana Nabi SAW berkhutbah, ya, untuk pertama kali, ya, sesuai sunnahnya beliau membaca hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingatkan kaum muslimin akan kembalinya mereka
kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan ditanya tentang datangnya Rasul untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan betapa banyak kenikmatan yang diberikan, maka apa yang engkau lakukan dengan nikmat tersebut? Dan juga mengingatkan mereka tentang adanya neraka dan kewajiban untuk melindungi diri. Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Lindungilah diri kalian dari neraka walaupun dengan sebagian dari kurma. Demikian khutbah Nabi SAW. Kemudian setelah Jumat baru beliau memasuki kota Madinah. Kota Madinah yang ada pada saat itu ya ikhwan, disebutkan bahwa kurang lebih seperti areal Masjid Nabawi pada hari ini. Pada zaman itu tentunya tidak ya, hanya sudah menjadi perkampungan, tidak sebesar demikianlah. Kota-kota di mana-mana juga biasanya dimulainya dari yang kecil dulu, baru semakin banyak orangnya semakin membesar. Maka Nabi SAW pun setelah Jumat tersebut beliau melewati rumah-rumah orang Ansar, dan demikian baiknya orang-orang Ansar walaupun sebetulnya mereka tidak semuanya orang-orang kaya, banyak yang sederhana, namun semuanya bersemangat ingin menjamu Nabi SAW. Satu kehormatan bagi mereka. Mereka bahkan menarik-narik hewan Nabi SAW untuk singgah di rumah mereka. Namun mereka ditegur oleh Nabi SAW dan memerintahkan mereka untuk membiarkan, karena kata beliau, unta beliau itu diperintahkan, telah mendapatkan wahyu, maka dibiarkanlah. Akhirnya sampailah Nabi SAW di tempat pemukimannya Bani Adi bin Najjar. Bani Adi bin Najjar. Jadi kalau kita masih ingat, Nabi SAW itu punya kakek yang bernama Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ini, Abdul Muttalib kakeknya Nabi SAW itu lahir dari ibu seorang penduduk Yathrib, penduduk Madinah, dari Bani Najjar, dari Bani Adi. Jadi ini masih ada hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW. Dan ketika beliau melewati daerah tersebut, sini bisa antum baca pada halaman 139 ya, dan 140. Ada Salma binti Amr namanya, merupakan nenek dari Nabi SAW, dari Bani Najjar ya, dari Khazraj, dari suku Khazraj. Maka sampai di situ, di pemukiman mereka itulah berhenti unta Nabi SAW. Tepatnya di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Yang nama aslinya Khalid bin Zaid. Namun lebih dikenal dengan nama Abu Ayyub Al-Ansari. Di depan situlah berhenti untanya Nabi SAW. Maka beliau berkata, di sinilah rumahku. Kemudian beliau membacakan firman-Nya, wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, dalam surat Al-Mu'minun ayat 29. Kemudian Abu Ayyub pun membawa perlengkapannya Nabi SAW, membawa masuk dan menaruhnya di rumah. Kemudian setelah itu datanglah As'ad bin Zurarah. Antum masih ingat As'ad pada Bai'ah Aqabah? Ya, termasuk orang-orang yang pertama beriman kepada Nabi SAW dari kalangan penduduk Madinah. Maka dialah yang membawa unta tunggangan Nabi SAW. Maka bergembiralah ya ikhwan Abu Ayyub dan Bani Najjar, karena Nabi SAW tinggal bersama mereka. Disebutkan di sini anak-anak Bani Najjar keluar dan berkata, kami adalah gadis-gadis Bani Najjar. Ya, anak-anak kecil ya, perempuan. Alangkah bahagianya mengutarakan kegembiraan mereka bertetangga dengan Nabi SAW. Maka Rasul pun keluar menemui mereka dan bertanya pada halaman 140, bisa antum baca, apakah kalian mencintai diriku? Mereka menjawab, ya. Rasulullah SAW bersabda,
Allah mengetahui bahwa aku mencintai kalian. Nah, Rasulullah pada pertama kali rumah Abu Ayyub ini memiliki 2 tingkat ya ikhwan. Memiliki tingkat bawah dan atas. Nabi SAW pertama kali memilih beliau tinggal di bawah untuk memudahkan kata beliau, karena nanti banyak tamu yang berkunjung, supaya tidak merepotkan pemilik rumah Abu Ayyub, maka Abu Ayyub di bagian atas dan Nabi SAW di lantai yang bawah. Namun Abu Ayyub sendiri sebetulnya merasa keberatan, merasa berada di atasnya Nabi SAW. Bahkan disebutkan kalau ingin berjalan sekalipun, Abu Ayyub berusaha supaya jangan melewati di atas kepalanya Rasulullah SAW. Sedemikian hormatnya Abu Ayyub kepada Nabi SAW. Namun karena ada suatu kejadian saat itu disebutkan ada tempat air yang pecah saat itu, dan karena mereka takut Abu Ayyub di atas, tempat airnya pecah, takut nanti airnya jatuh menimpa Nabi SAW. Maka akhirnya terus membujuk supaya Nabi SAW mau pindah ke atas, supaya lebih mudah bagi Abu Ayyub Al-Ansari. Maka akhirnya Nabi SAW pun menuruti permintaan beliau. Bisa antum baca ya ikhwan pada halaman 140 dan 141. Maka disebutkan di sini bagaimana para sahabat juga mengirimkan makanan. Jadi walaupun Nabi SAW tidak tinggal di rumah mereka, tinggalnya di Abu Ayyub, namun sahabat yang lain tetap kaum Ansar mengirimkan jamuan-jamuan makanan. Disebutkan di dalam di buku ini halaman 141 bisa antum baca, terdapat 3 sampai 4 tempat makanan. Dan demikian juga sahabat-sahabat yang lain juga tinggal bersama penduduk Madinah yang lain, sampai mereka akhirnya memiliki rumah sendiri. Ini pada halaman 141 ya ikhwan, tempat tinggal kaum muhajirin. Ketika sebagian besar datang, maka orang Ansar pun berlomba-lomba menerima mereka. Subhanallah, begitu mulianya jiwa orang-orang Ansar, bukan karena mereka paling kaya atau karena rumahnya terlalu besar berlebihan tidak ada orang. Tidak, justru seringkali rumah mereka kecil dan hidup dalam kesederhanaan. Namun sedemikian semangatnya mereka untuk menyambut para muhajirin, maka disebutkan sampai diundi semuanya, supaya semuanya kebagian menampung kaum muhajirin. Kemudian yang pertama kali ikhwan dilakukan oleh Nabi SAW setelah sampai di Madinah adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar. Ini bisa antum baca halaman 141 ya, persaudaraan Islam. Dan ini ada yang berbeda. Biasanya kalau orang baik kepada orang lain, biasanya ada maksud lain. Ada maksud, bisa jadi ingin supaya orang itu nantinya membalas, ada kemungkinan. Namun yang dilakukan oleh kaum Ansar ini semata-mata hanya karena mereka mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan lebih mengutamakan kaum Ansar ini kaum muhajirin daripada diri mereka ini, sehingga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, halaman 141 ya ikhwan, walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Jadi yang dimaksud di sini adalah kaum Ansar yang mereka lebih dulu tinggal di Madinah, tuan rumah. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka tidak menaruh keinginan di dalam hati mereka terhadap apa yang mereka beri. Terkadang orang memberikan sesuatu kepada orang lain bisa jadi basa-basi, namun dalam hatinya sebetulnya ada perasaan
siapa tahu orang ini menolak dan mengembalikan. Namun tidak demikian dengan orang Ansar. Mereka betul-betul totalitas memberikan kepada kaum Muhajirin, sama sekali tidak menginginkan. Justru inginnya itu diambil oleh saudaranya Muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memuji mereka karena mereka mendahulukan ithar, itu mendahulukan saudaranya daripada diri mereka. Walau kana bihim khasasah. Nah, walaupun mereka sebetulnya hidup dalam kesulitan, dalam kesusahan. Nah, maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dilindungi dari kebakhilan dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Makanya dikatakan al-ghina ghinan nafs, kekayaan itu adalah kekayaan dari hati. Bisa jadi orang hartanya berlimpah, namun ternyata hatinya miskin, istilahnya. Seperti orang miskin. Dan bisa jadi sebaliknya, bisa jadi orang tersebut tidak memiliki harta, namun hatinya adalah hati seseorang yang kaya, pemurah. Nah, jadi disebutkan ya ikhwan, pada saat Nabi SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, nah, seperti misalkan sahabat Abdurrahman bin Auf, nah, pada saat dipersaudarakan dengan saudara Ansarnya langsung ingin membagi dua hartanya. Nah, beliau memiliki kebun, nah, dibagi separuh-separuh, nah, tidak sedikit, langsung begitu sayangnya. Nah, namun Abdurrahman bin Auf malah mendoakan kebaikan kepada saudaranya itu dan minta ditunjukkan kemana pasar. Nah, dan dalam waktu yang sebentar beliau bisa memperoleh harta. Nah, kemudian halaman 142 ya ikhwan, halaman 142. Nah, bisa antum baca nantinya. Jadi saking kuatnya persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar, bahkan saat itu hampir-hampir saja juga mendapat waris. Jadi kaum Muhajirin ini hampir-hampir saja akan mendapatkan waris kalau ada saudaranya dari Ansar yang meninggal. Namun ternyata ini tidak tidak terjadi. Nah, adapun soal warisan, maka yang dibolehkan adalah wasiat selama tidak lebih dari sepertiga harta. Kalau memang seseorang berwasiat, tidak boleh lebih dari sepertiga harta dan disetujui oleh ahli waris yang lain. Namun untuk kaum Muhajirin dan Ansar tidak sampai mereka tidak sampai terjadi pewarisan. Nah, kemudian halaman 142 ya ikhwan, adalah hijrahnya keluarga Nabi SAW, hijrahnya Ahlul Bait. Nah, karena Nabi SAW lebih dulu dengan Abu Bakar, baru setelah beliau sampai di Madinah, baru keluarga beliau didatangkan. Nah, beliau mengutus Zaid bin Harithah, nah, yang bersama-sama Nabi SAW dari kecil. Zaid dan Abu Rafi' ini ke Mekah untuk menjemput keluarga Rasulullah yang masih tertinggal di Mekah. Kemudian sama seperti pada saat Nabi berangkat bersama Abu Bakar, beliau dibantu oleh Abdullah bin Uraiqid, ya, penunjuk jalan. Demikian juga keluarga beliau juga dibimbing di jalannya oleh Abdullah bin Uraiqid. Nah, disebutkan di sini Zaid bin Harithah dan Abu Rafi' datang menemui Fatimah putri Nabi SAW, Ummu Kulthum. Mereka juga menemui istri Rasulullah SAW, karena kita tahu ya ikhwan, Ruqayyah itu sudah meninggal ya. Ruqayyah istrinya Utsman bin Affan itu sudah meninggal lebih dulu. Maka putri Nabi SAW yang tersisa hanya tinggal 3, ya, Zainab, Ummu Kulthum dan Fatimah. Ruqayyah sudah meninggal, namun Zainab saat itu tidak bisa hijrah, ya, karena tertahan dari pihak suaminya, ya, Abul As, yang pada saat itu masih beragama musyrik. Nah, maka juga istri Nabi SAW dibawa, ada Saudah
yang dinikahi Nabi SAW setelah wafatnya Khadijah. Kemudian mereka menemui Ummu Aiman, ya, pengasuh Nabi SAW dari kecil, Al-Barakah Al-Habasyiyah namanya. Ummu Aiman istri dari Zaid, ya, karena nantinya Zaid anak asuh Nabi SAW itu dinikahkan dengan Ummu Aiman, pengasuh Nabi dari kecil. Juga turut serta dalam rombongan ini adalah Abdullah bin Abi Bakar. Abdullah bin Abi Bakar yang turut kita pada pelajaran yang lalu turut memberikan informasi kepada Nabi SAW tentang rencana orang-orang Quraisy. Jadi Abdullah inilah yang bolak-balik dari Mekah dan Gua Hira memberikan kabar, dan juga ada Amir bin Fuhairah yang menghapus jejak Abdullah bin Abi Bakar. Jadi Abdullah bin Abi Bakar dijemput, kemudian juga Ummu Rumman, istrinya Abu Bakar, ummunya Aisyah, dan juga Asma binti Abu Bakar yang juga turut berjasa pada hijrahnya Nabi SAW, istri dari Zubair yang ikut menyiapkan perbekalan Nabi SAW dan merobek ikat pinggangnya untuk mengikat perbekalan Nabi SAW. Bahkan sempat Asma ditampar oleh Abu Jahal. Nah, pada saat Abu Jahal mencari di mana Abu Bakar, karena pasti bersama Nabi, namun Asma tidak mau mengabarkan kepada Abu Jahal, maka marahlah Abu Jahal dan akhirnya memukul Asma binti Abu Bakar sampai terlepas antingnya. Nah, disebutkan ini bagaimana perjuangan para sahabiyat, ya, para sahabat perempuan yang juga tidak kalah dengan para sahabat laki-laki. Dan disebutkan pada saat itu Asma bin Abu Bakar dalam keadaan mengandung pada saat hijrah, beliau hamil radhiyallahu anha, dan nantinya setelah sampai di Madinah beliau akan melahirkan bayi yang pertama dilahirkan dari kaum muslimin di Madinah, yaitu putranya yang pertama Abdullah bin Zubair. Karena suami dari Asma binti Abu Bakar ini adalah salah satu sahabat termasuk 10 orang yang masuk surga, termasuk juga yang masuk Islam melalui dakwahnya Abu Bakar. Atau masih ingat pelajaran kita tahun lalu, yaitu Zubair bin Awam. Nah, Zubair bin Awam, maka Abdullah inilah lahir pertama kali, dan ini membuat gembira Nabi dan kaum muslimin, karena disebutkan sebelumnya orang-orang Yahudi mengatakan bahwa mereka menyihir kaum muslimin. Kaum muhajirin disihir katanya oleh orang Yahudi penduduk Madinah supaya mereka mandul dan tidak memiliki keturunan. Maka ketika Asma melahirkan Abdullah ini pun disambut dengan kegembiraan kaum muslimin dan membantah perkataan orang Yahudi yang mengatakan mereka menyihir. Nah, buktinya alhamdulillah dilahirkan bagi kaum muslimin bayi yang pertama, yaitu Abdullah ibni Zubair, anak pertama kaum muhajirin yang dilahirkan di Madinah. Dan kemudian halaman 143 ya ikhwan, demam di Madinah. Bahkan sampai hari ini ya ikhwan, cuaca hawa di Madinah itu berbeda dengan Mekah. Jadi mungkin karena letaknya yang agak lebih jauh dari laut. Jadi kalau Mekah itu dengan Jeddah relatif dekat, ya. Jeddah itu kota pelabuhan di pinggir laut. Maka di kota Mekah itu perbedaannya tidak terlalu ekstrim cuacanya pada saat musim dingin maupun musim panas. Namun Madinah itu bisa sangat ekstrim, ya, sejak zamannya Nabi SAW. Jadi pada saat musim dingin bisa jadi dingin sekali karena kering, ya, jauh dari laut, otomatis tingkat kelembapannya itu rendah. Ketika tingkat kelembapan rendah, otomatis kering, maka pada saat musim dingin sekali, pada saat musim panas pun panas sekali. Mekah itu lebih dekat ke laut, tingkat kelembapannya lebih tinggi, jadi tidak terlalu kering. Nah, seperti kita, alhamdulillah Allah karuniakan, ya, di sini tingkat kelembapan yang tinggi sehingga tidak terlalu terasa perubahannya. Nah, maka sebagian di antara para sahabat, ya ikhwan, pada saat pertama-tama mereka sampai ke Madinah ini banyak yang sakit. Nah, karena cuaca yang ada pada saat itu, ya. Mereka sebelumnya dari Mekah, kemudian datang untuk pertama kali ke kota Madinah. Maka Nabi SAW pun akhirnya mendoakan para sahabat tersebut, mendoakan para sahabat
Di dalam hadis muttafaqun alaih, Allahumma habib ilaina al-Madinata kama habbabta ilaina Makkah. Ya Allah, cintakanlah kepada kami Madinah sebagaimana Engkau cintakan kepada kami kota Makkah. Nah, disebutkan bahwa Bilal bin Rabah radhiyallahu an pada saat pertama hijrah, beliau sempat sakit, dan dalam sakit tersebut beliau sempat mengucapkan kata-kata syair kerinduan akan Mekah. Nah, kangen Mekah, dan ini wajar. Nah, seseorang merasa rindu kepada tempat kelahirannya. Nah, maka Nabi SAW pun menghibur mereka, menjenguk mereka dan mendoakan mereka. Allahumma habib ilaina al-Madinata kama habbabta ilaina al-Makkah wa ashad. Dan bahkan, ya Allah, lebih tambah lagi kecintaan kami kepada Madinah lebih dari kecintaan kami kepada Mekah. Wa barik lana fi muddiha wa sa'iha. Nah, dan kata Nabi SAW, berkahilah kepada kami dalam setiap takarannya dan mud dan sa'nya, jadi tempat timbangan dan ukurannya. Wangqul waba'aha ilal juhfah. Dan Nabi SAW berdoa supaya wabah yang ada, ya, penyakit yang ada saat itu yang menimpa para muhajirin, untuk dipindahkan ke Juhfah. Juhfah ini terletak sekitar lebih dari 100 kilo dari kota Madinah, yang mana sekarang dekat dengan kota Rabiq. Kota Rabiq itu adalah miqat untuk ahli Syam. Miqat tempat orang yang ingin haji itu ihram dari arah Syam, itu di kota Rabiq. Itu nama sekarangnya Rabiq. Namun nama-lamanya di situlah Juhfah tersebut, supaya dipindahkan ke tempat lain yang kosong wabahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun akhirnya mengabulkan doa Nabi SAW, dan kemudian sembuhlah para kaum muhajirin, dan mereka pun hidup dengan tenang dan damai. Nah, sementara ya ikhwan, ada sebagian kaum muslimin, kita sebutkan pada pelajaran yang lalu, bermacam-macam kondisi mereka yang hijrah. Nah, ada yang terang-terangan seperti Umar bin Khattab, bersama dengan keluarganya. Kemudian, namun ada juga kaum muslimin yang terhalang dari hijrah. Nah, padahal Nabi SAW telah menyampaikan wajibnya hijrah nanti baru setelah pembebasan kota Mekah pada tahun 8. Beliau mengatakan, la hijrata ba'dal fath. Sudah tidak ada lagi kewajiban untuk berhijrah setelah kota Mekah dibebaskan. Kaum muslimin yang ada di Mekah tidak perlu lagi ke Madinah. Nah, namun sebelum itu tentunya semuanya ingin berhijrah, namun ada sebagian yang terhalang karena kondisi yang ada. Nah, pada halaman 143, ya, bisa antum baca 144, ya, ada nama-nama di sana. Adalah Al-Walid bin Walid, kemudian Iyash bin Rabi'ah dan Hisham bin Al-As. Maka Nabi SAW pun mendoakan mereka, ya, mereka tidak bisa hijrah karena ditahan oleh kaum musyrikin saat itu. Nah, maka Rasulullah SAW selalu mendoakan mereka dalam salatnya. Nah, di sini disebutkan, disinilah awal mula doa qunut. Nah, dan doa qunut ini dilakukan Nabi SAW pada waktu salat yang berbeda-beda. Jadi tidak hanya salat subuh saja atau zuhur saja, namun semua waktu. Nah, terkadang dalam rakaat ganjil, terkadang dalam setiap sahabat meriwayatkan hadis tentang qunut ini sesuai dengan apa yang dilihatnya, dan hal inilah yang menjadi penyebab perbedaan pendapat ulama dalam permasalahan tempat qunut. Nah, tentu saja qunut ada yang bermacam-macam, ya. Ada qunut nazilah ketika meminta pertolongan, kemudian juga ada qunut witir, ya. Qunut yang dilakukan pada salat witir. Nah, insyaallah untuk pembahasan ini kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang berikutnya, membahas sedikit tentang masalah qunut. Kemudian yang pertama kali dilakukan oleh Nabi SAW pada saat beliau sampai di Madinah, selain mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar, juga beliau membangun masjid. Maka yang pertama kali dipikirkan oleh Nabi SAW adalah masjid, ya ikhwan. Padahal beliau baru meninggalkan Mekah
Beliau belum punya rumah di Madinah, masih numpang di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Namun ketika ingin membangun sesuatu, maka yang pertama kali dipikirkan oleh beliau bukan rumah beliau, namun masjid. Nah, ini begitu pentingnya peran masjid bagi kaum muslimin. Nah, antum bisa baca pada halaman 144 ya, pembangunan masjid. Jadi masjid itu tadi dibangun di tempat pertama kali berhenti. Jadi unta Nabi SAW itu berhenti di sebuah tanah kosong, di depan tanah kosong. Dan rumah yang paling dekat dari situ adalah rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Maka tinggallah Nabi di rumah Abu Ayyub, dan rumah tanah kosong tadi, akhirnya disitulah dibangun masjid yang pertama kali di tempatnya Bani Najjar. Disebutkan di situ adalah tanah itu adalah tempat menjemur kurma milik 2 orang anak yatim yang diasuh oleh As'ad bin Zurarah. Ini tokohnya ahli Madinah, salah seorang pemuka Madinah, As'ad bin Zurarah. Maka Nabi SAW pun memanggil pemiliknya, pemilik tanah tersebut, dan menawarkan harganya. Namun mereka berkata, kami menghibahkan kepadamu ya Rasulullah. Namun Nabi SAW tidak mau menerima pemberian mereka, maka beliau pun memaksa sampai akhirnya mereka mau menjual kepada Nabi SAW. Maka di tanah tersebut ya ikhwan, asalnya terdapat kuburan kaum musyrikin. Nah, maka akhirnya digali dan dipindahkan. Nah, juga ada tanah yang berlubang, akhirnya diratakan. Maka Rasul SAW pun memerintahkan kaum muslimin untuk membangun, membikin batu bata, dan dimulailah pembangunannya. Nah, sederhana sekali ya ikhwan, yang pertama kali bangunan Masjid Nabawi yang membuat kedua tiang dari batu. Nah, jadi tiangnya Masjid Nabawi itu yang pertama kali penopang pintu itu dari batu. Nah, kemudian atapnya dari pelepah daun korma. Adapun tiang-tiang itu dibuat dari batang pohon korma. Jadi tadi batu itu untuk di bawah pintu ya. Untuk tiang dari pintunya dari batu. Namun tiangnya sendiri dari batang pohon korma dan atapnya dari pelepah. Disebutkan di sini tinggi temboknya hanya lebih sedikit jika diukur dengan orang yang tegak berdiri. Atau bisa baca pada halaman 144. Nah, maka Nabi SAW pun tidak hanya menyuruh kaum Ansar membangun, namun beliau sendiri turut serta bekerja membangun masjid bersama para sahabat yang lain dan menyemangati mereka. Nah, mereka bersyair. Nah, disebutkan para sahabat sambil bersyair mengucapkan, bahkan Nabi pun ikut. Allah Allahumma la khaira illa khairul akhirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan melainkan kebaikan yang di akhirat. Farhamil ansar wal muhajirah. Maka berikanlah rahmat kepada kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Nah, maka disebutkan di sini arah kiblat diletakkan di sebelah kiri masjid. Nah, dan menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi pertama kali Masjid Nabawi dibangun ya ikhwan, pada saat itu belum ada perintah untuk merubah kiblat. Jadi kiblatnya pertama kali adalah ke Masjidil Baitul Maqdis, itu yang pertama. Disebutkan di sini mempunyai 3 pintu. Nah, tanahnya diberi batu-batu kecil, jadi belum ada lantai. Nah, belum ada lantai ya ikhwan di situ. Diberi batu-batu kecil supaya bila hujan turun tanahnya, nah, tidak ada hiasan pada saat itu, sangat sederhana sekali. Tidak ada permadani, tidak ada tikar. Kemudian Rasulullah SAW membangun 2 kamar di sebelah masjid. Satu untuk Saudah dan satu untuk Aisyah, karena saat itu istri Nabi SAW baru 2. Nah, maka kamarnya Aisyah itu yang sekarang menjadi kubur Nabi SAW terletak di depan masjid, di samping masjid. Jadi bukan, dan disitulah nanti Nabi SAW dikubur. Jadi bukan di dalam masjid. Dan kedua kamar tersebut bersebelahan dan letaknya menempel pada tembok bangunan masjid. Kemudian dibangun pula
setelah Nabi SAW menikah dengan istri yang lain, baru masing-masing juga dibangunkan untuk mereka rumahnya masing-masing. Nah, mungkin pelajaran kita pada hari ini, ikhwan, cukup sampai di sini. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, bagaimana awal hijrah dari Nabi SAW ke Madinah. Nah, dan sekarang mulailah fase yang kedua dari kehidupan Nabi SAW yang walaupun lebih pendek masanya dari fase yang pertama, namun kejadian yang terjadi dan perubahan yang ada di situ jauh lebih banyak. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Kita cukupkan sampai hari ini, sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.